Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melty, Prodi S1 PGSD 2B dengan nomor induk 2186206137. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang morfofonemik. Morfofonemik adalah perubahan bentuk atau perubahan fonem yang terjadi akibat adanya pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya berdasarkan bunyi lingkungan. Proses perubahan fonem. Yang pertama, fonem N pada morfem pen dan men akan berubah menjadi fonem M jika bertemu dengan morfem yang diawali dengan huruf P, B, dan F. Contohnya, men ditambah pinjam menjadi meminjam, pen ditambah buru menjadi memburu. Yang kedua, fonem N pada morfem pen dan men akan berubah menjadi fonem M jika bertemu dengan morfem yang diawali dengan huruf T, D, dan S. Contohnya, men ditambah tutup menjadi menutup, pen ditambah tutup menjadi penutup. Dan yang terakhir yaitu fonem N pada morfem pen dan men akan berubah menjadi fonem N jika bertemu dengan morfem yang diawali dengan huruf S, C, dan J. Contohnya, men ditambah jauh menjadi menjauh, pen ditambah contek menjadi penyontek. Proses penambahan fonem. Penambahan fonem terjadi dikarenakan sebagai dari akibat bertemunya morfem men atau pen dengan bentuk dasar berupa atas satu suku kata, dan fonem tambahannya adalah e, sehingga men atau pen berubah menjadi menge atau penge. Contoh penambahan fonem e pada men berubah menjadi menge. Men ditambah las menjadi mengelas, men ditambah bor menjadi mengebor, men ditambah cat menjadi mengecat, men ditambah bur menjadi mengebur. Penambahan fonem e juga terjadi sebagai akibat pertemuan antara morfem pen dengan bentuk dasar satu suku sehingga berubah menjadi penge. Contoh, pen ditambah cat menjadi pengecat, pen ditambah las menjadi pengelas, pen ditambah bor menjadi pengebor, pen ditambah bur menjadi pengebur. Pada bagian contoh di atas sudah jelas ada penambahan fonem e dan juga terjadi perubahan yaitu en menjadi eng. Selanjutnya, proses hilangnya fonem. Proses hilangnya fonem n pada men dan pen terjadi akibat dari adanya pertemuan morfem me dan p dengan bentuk dasar suatu kata yang berawal dengan fonem l, y, r, w, dan nasal atau nye dan eng. Contoh, men ditambah lestarikan menjadi melestarikan, men ditambah nalarkan menjadi menalarkan, men ditambah rayu menjadi merayu, men ditambah yakini menjadi meyakini, pen ditambah warna menjadi pewarna, pen ditambah tarung menjadi petarung, pen ditambah nikmat menjadi penikmat, pen ditambah judi menjadi pejudi. Kaidah morfofonemik. Yang pertama, memunculkan fonem. Fonem yang muncul sama tipenya atau homorgan dengan fonem awal pada morfem dasar. Perubahan tersebut menimbulkan alomorf dari morfem yang bersangkutan. Contoh, A. Pemunculan bunyi Y pada pencapaian, penganiayaan, kepandaian. B. Pemunculan bunyi W pada seribuan, serbuan, kepulauan. 2. Pengekalan fonem. Pengekalan fonem terjadi jika proses penggabungan morfem tidak terjadi apa-apa pada morfem dasar ataupun afiks. Contoh yang A. Pengekalan fonem dengan morfem dasar Y, R, L, W atau nasal bergabung dengan me, pe pada peramal dan meyakinkan. B. Pengekalan jika morfem dasar yang berakhir A bergabung dengan konsonan ke an. Contoh kerajaan, keadaan. Proses morfologi. Yang pertama, pengafiksan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar baik dasar yang tunggal maupun kompleks. Yang A. Prefiks. Prefiks merupakan penambahan afiks atau imbuhan yang sering kita kenal sebagai awalan, yaitu di, ter, ber, ke, sen, dan lain sebagainya. Contohnya, beserta, terjatuh, seluas, mendapat, penuaris. Yang B. Sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang diletakkan pada bagian akhir kata dasar, yaitu i, an, dan kan. Contohnya, masukkan, daratan, dan juga produksi. Dan yang terakhir yang C adalah infiksi. Infiksi adalah imbuhan yang diletakkan pada bagian tengah kata dasar atau sisipan.
Contohnya L, R, M, dan IN. 2. Reduplikasi atau pengulangan. Yang A. Reduplikasi seluruh adalah pengulangan sebuah bunyi tanpa ada perubahan kata. Contoh masjid-masjid dan sama-sama. Dan B. Reduplikasi sebagian adalah morfem kompleks yang diulang hanya bentuk dasarnya saja ataupun sebaliknya. Contoh menendang-nendang dan berteriak-teriak. Yang ketiga adalah komposisi atau penggabungan, adalah menggabungkan dua morfem dan membentuk satu kesatuan makna. Contoh rumah sakit dan kepala batu. Dan yang terakhir adalah abreviasi atau pemendekan. Yang A. Pemendekan ataupun pemenggalan muncul dalam bahasa lisan. Contohnya dik, ibu, kak, dan lain sebagainya. B. Kontraksi, meringkas morfem dasar. Contohnya kenapa, kan, takkan, dan sebagainya. C. Akronim atau penggabungan suku kata atau huruf. Contohnya balita, batita, dan manula. Dan yang terakhir adalah singkatan melalui proses pemendekan huruf. Contoh SPD, MSI, MPR, SD, dan SMP. Adalah penjelasan video pembelajaran tentang morfofonemik dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.